Pakpak, bahasa Nias, dan bahasa pesisir Sibolga Tapunuli Tengah. Selanjutnya rumah adat yang ada di Sumatera Utara. Yang pertama ada rumah adat Bolon. Rumah Bolon merupakan rumah adat Sumatera Utara yang sangat ikonik yang telah diakui secara nasional. Rumah Bolon ini menjadi simbol dan identitas bagi warga suku Batak yang syarat akan sejarah dan filosofi. Rumah adat berbentuk panggung ini biasanya dijadikan sebagai tempat untuk acara perkumpulan keluarga serta acara adat. Selain itu, rumah ini memiliki tampilan unik karena berbentuk atapnya yang mirip dengan pelana kuda dengan bagian ujung yang sangat lancip. Umumnya rumah ini dihuni oleh 4-6 keluarga yang hidup bersama ditambah beberapa hewan ternak yang dipelihara di kolong rumah. Kemudian yang kedua rumah adat Karao. Rumah ini dikenal sebagai rumah adat Siwalu Jabu, artinya rumah Karo, dihuni oleh 8 keluarga yang memiliki peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Rumah adat Karo terdiri dari Jabu Jahe atau Hilir dan Jabu Julu atau Hulu. Masing-masing jabu terbagi lagi menjadi 2 dan kemudian menghasilkan beberapa jabu. Selanjutnya yang ketiga yaitu rumah adat Mandaling. Rumah adat ini dihuni oleh suku Mandailing. Dalam bahasa lokal, rumah adat Mandailing disebut sebagai Bagas Godang. Bagas mempunyai makna rumah, sementara Godang bermakna banyak. Secara struktur, rumah adat Mandailing memiliki bentuk yang cukup berbeda dengan rumah adat Sumatera Utara lainnya, sekaligus menjadi ciri khasnya. Kemudian jenis-jenis pakaian adat yang ada di Sumatera Utara, yang pertama itu ada pakaian adat suku Batak. Suku ini bermukim di kawasan sekitar Danau Toba. Pakaian adat yang dikenakan sangat khas karena menggunakan jenis kain yang berbeda, yakni kain tenun ulos. Suku Batak Toba umumnya menggunakan benang berwarna hitam, putih, merah, emas, dan perak untuk kain ulos. Kain ulos telah menjadi ciri khas suku Batak untuk baju tradisional Sumatera Utara secara keseluruhan. Bagi suku Batak Toba, pakaian dari kain ulos bisa dikenakan dalam kegiatan sehari-hari maupun saat upacara adat. Setiap kain ulos dikenakan pada kesempatan yang berbeda-beda lantaran memiliki makna di baliknya. Kemudian yang kedua, pakaian adat suku Karao. Suku Karao memiliki kain khusus yang terbuat dari pintalan kapas yang disebut uisgara. Uisgara artinya kain merah karena dalam pembuatannya menggunakan benang merah. Warna dasar merah pada uisgara ini dipadukan dengan warna benang lainnya seperti emas dan perak. Kemudian yang ketiga, pakaian adat suku Mandaling. Pakaian adat ini yang digunakan suku Mandaling hampir sama dengan suku Batak Toba. Suku Mandaling juga mengenakan kain ulos, akan tetapi suku Mandaling menambahkan aksesoris untuk melengkapi penampilan mereka. Aksesoris ini dikenakan perempuan upacara adat, namanya bulang. Bulang terbuat dari emas, sepuhan, atau logam lainnya dan dikenakan di kening. Bulang memiliki makna kemuliaan dan juga sebagai simbol struktur kemasyarakatan Mandaling. Selanjutnya ragam upacara adat Sumatera Utara. Yang pertama yaitu tradisi Mangulusi. Dari namanya, Mangulusi berasal dari kata ulos yang merupakan sebuah kain tenun khas suku Batak yang telah ada sejak zaman dahulu. Berbeda dengan kain tenun pada umumnya, selain memiliki fungsi pakaian yang estetika, kain ulos memiliki arti dan makna tersendiri dalam upacara adat masyarakat Batak. Kemudian selanjutnya upacara Mangongkal Holi. Mangongkal Holi adalah sebuah tradisi masyarakat Batak yang membongkar kembali tulang-tulang leluhur yang berada di tanah perantauan dan memindahkan ke tanah kelahiran. Biasanya di tanah kelahirannya sudah disiapkan sebuah tugu yang khusus untuk menaruh tulang-tulang tersebut. Kemudian eksistensi tradisi sastra lisan etnis Simalungun di Dolok Paribuan, Sumatera Utara. Hal tersebut tentu saja menggambarkan bahwa tradisi lisan kini berada di atas ambang kepunahan, terkhusus tradisi sastra lisan di Simalungun. Tradisi sastra lisan semakin memudar ketika perkembangan teknologi ini terjadi yang membuat generasi milenial lebih memilih menikmati hal-hal yang berbau teknologi seperti film-film
yang telah dikemas secara modern, game online, sosial media, dan beberapa aplikasi lainnya yang semakin menjadi incaran setiap anak muda sekarang. Sehingga melalui hal tersebut, menurut saya, untuk dapat melestarikan kembali tradisi lisan itu, yaitu dengan merevitalisasi sastra lisan itu dan diangkat menjadi sumber industri budaya yang menarik, tetapi tidak melunturkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian selanjutnya makanan khas yang terkenal di Sumatera Utara. Yang pertama ada Bika Abon. Makanan khas Sumatera Utara yang sangat populer di urutan pertama adalah Bika Abon. Seperti yang kita semua tahu, Bika Abon adalah sejenis penganan kue dari kota Medan, Sumatera Utara. Bika Abon biasanya terbuat dari tepung tapioka, telur, gula, dan santan. Namun, seiring berjalannya waktu, Bika Abon kini tersedia berbagai rasa, mulai dari rasa pandan, durian, keju, dan coklat. Selain menjadi makanan khas Sumut, Bika Abon juga dapat dijadikan oleh-oleh yang dibawa pulang. Kemudian selanjutnya yaitu lemang. Lemang ini merupakan penganan dari beras ketan yang dimasak dalam seruas bambu. Lemang biasanya dijadikan makanan perayaan oleh suku Dayak yang disajikan pada pesta-pesta adat mereka. Bagi suku Melayu, lemang disantap saat Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha. Lemang terkenal sebagai makanan khas Sumatera Utara, terutama di daerah tebing tinggi yang dikenal dengan julukan Kota Lemang. Selanjutnya, lagu-lagu yang terkenal di Sumatera Utara, yaitu yang pertama ada lagu Butet. Makna lagu Butet adalah lagu rapatan yang berasal dari suku Batak Toba pada masa kolonialisme Belanda. Harfian dalam jurnal berjudul Kandungan Nilai Perjuangan pada Nyanyian Rakyat Butet Sumatera Utara tahun 2018 menyebutkan lagu Butet memiliki makna perjuangan. Pertama kali disenandungkan oleh seorang ibu pada anaknya di gua perjuangan hutan naga timbul saat para wanita dan anaknya bersembunyi. Kemudian yang kedua yaitu lagu Sinanggar Tulo. Makna lagu Sinanggar Tulo adalah lagu daerah Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli, Batak. Sinanggar Tulo merupakan lagu pendidikan orang tua terhadap anak lelakinya dalam mencari calon istri. Selanjutnya jenis-jenis tarian daerah yang ada di Sumatera Utara. Yang pertama, tari Piso Surit. Tari adat tradisional Sumatera Utara yang pertama adalah tari Piso Surit, atau artinya burung yang bernyanyi, yakni merupakan sebuah tarian tradisional dari suku Batak Karo dan biasa dipertunjukkan saat ada tamu kehormatan. Tarian Piso Surit ini bercerita tentang seorang gadis yang sedang menantikan kedatangan seorang kekasih, dan tarian ini menggambarkan sebuah kesedihan yang mendalam. Selanjutnya yang kedua, tari Tatak Garo-Garo. Tari Tatak Garo-Garo merupakan tarian dari Pak-Pak Dairi yang mengisahkan kehidupan burung yang bebas terbang ke angkasa, dan biasanya tarian ini dipertunjukkan saat panen tiba dan juga hasil panen yang berlimpah. Selanjutnya alat musik yang terkenal di daerah Sumatera Utara. Yang pertama alat musik ambara. Alat ini biasanya digantungkan dengan setuas tali, dimainkan dengan cara dipukul pada tonjolan di bagian tengahnya menggunakan alat pemukul khusus. Piringan aramba terbuat dari logam seperti perunggu, kuningan, atau tembaga. Kemudian selanjutnya alat musik hanapi. Hanapi merupakan alat musik tradisional khas Sumatera Utara, khususnya di daerah masyarakat Batak. Alat ini berupa sebatang kayu dengan dua senar yang dimainkan dengan cara dipetik, seperti gitar. Hanapi banyak ditemukan di Kelurahan Parapat dan Pulau Samosir. Alat musik ini memang biasanya dijual sebagai souvenir kepada wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba. Kemudian selanjutnya ciri khas daerah Sumatera Utara. Itu pakaian adat di Tapanuli Utara, tenunan tradisional disebut ulos. Kain ulos terdiri dari beberapa macam yang fungsinya berbeda-beda. Misalnya sitoluntoho, sibolang, mangairing, ragi hotan, ragi hidup, sadum, dan ulus godang. Pakaian adat pria mengenakan tutup kepala disebut sabe-sabe dari ulos mangairing, di bahunya disampirkan ulos ragi hotang dan mengenakan kain sarung. Sementara kaum wanita mengenakan ulos sadum yang disampirkan kedua bahunya dan dililit dengan ulos ragi hotang dan mengenakan sarung suji. Keunikan yang ada di daerah Sumatera Utara, yang pertama memiliki hutan biosfer,
Kemudian yang kedua memiliki julukan Paris van Sumatera. Kemudian yang ketiga memiliki hewan-hewan khas. Kemudian selanjutnya hal apa saja yang dianggap tabu di daerah Sumatera Utara? Seperti kata pasar, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pasar berarti tempat orang berjual beli. Tapi dalam bahasa Medan, pasar berarti jalan aspal. Kata lainnya yang sering diucapkan adalah mandi. Dalam KBBI, mandi berarti membersihkan tubuh dengan air dan sabun. Tapi bila di Medan, kata mandi merupakan singkatan dari minuman manis dingin. Manis yang dimaksud adalah teh manis. Kemudian di kalangan para sopir angkot, penumpang disebut sebagai sewa. Padahal sewa itu sendiri bermakna pemakaian suatu dengan membayar uang. Tak hanya itu, di Medan jenis angkutan berbentuk minibus ada dua. Satu disebut angkot di mana posisi pintu berada di samping dan satu lagi disebut sudako. Angkutan berwarna kuning di mana posisi pintu masuk berada di bagian belakang. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari saya, Rahmatia Selilama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.